Oke, jadi aku Ardian, posisi sebagai opening of opposition atau menjabat sebagai leader of opposition. Oke, di KDMI 2021 ini, mosinya Intercom sebagai negara dengan pajak tinggi dan sistem ekonomi proteksi, pemerintah mengganti kebijakan baru dari yang sebelumnya kebijakan ekonomi proteksi menjadi pajak rendah selaras sistem ekonomi pasar bebas. Kenapa saya tidak setuju dengan mosi ini? Pertama, saya akan mendefinisikan apa itu proteksi pasar dan juga pasar bebas. Proteksi pasar yaitu kebijakan pemerintah dalam membatasi ekspor impor dan juga tujuan utamanya itu melindungi domestik, melindungi usaha-usaha domestik atau pasar-pasar domestik, pasar-pasar dalam negeri kayak gitu. Sementara pasar bebas, hukum penawaran permintaan tanpa dari pemerintah. Jadi di sini kewenangan sepenuhnya dari swasta dan maka dari itu swasta bisa menggunakannya ke luar maupun memonopoli pasar dari internal kita, negara kita. Di sini saya akan membawakan aktor sebuah negara yaitu Indonesia. Oke, jadi aku akan membawakan argumennya, beberapa argumen. Yang pertama, pajak rendah mempercepat inflasi. Selain hal itu, kita akan menjadi lebih bersifat gaya konsumtif, gaya konsumerisme. Sebagai contoh, kita ambil negara Vanuatu. Vanuatu dengan pajak rendah, berpenghasilan tinggi, tetapi pajaknya rendah. Akhirnya apa? Banyak usaha-usaha luar dari luar negeri masuk ke negaranya. Karena itu pula, gaya hidup masyarakatnya menjadi sangat konsumtif, tidak bekerja, karena pajaknya tidak ada, ataupun rendah sekalipun. Maka dari itu, negaranya pun bangkrut saat ini. Dari yang negara kaya, karena pajaknya rendah, menggunakan ekonomi pasar bebas, menjadi negara yang bangkrut. Negaranya tidak ada, kayak gitu. Selain hal itu, argumennya, tanpa adanya regulasi yang praktis, yang penting, yang sistematika, itu tuh kita menjadi konsumerisme melakukan peluang lebih tinggi. Pengusaha-pengusaha baru ini lebih ke penekanannya lebih rendah kayak gitu. Contohnya nih, saya akan mengambil contoh Shopee yang mengakuisisi Indonesia. Shopee berasal dari negara luar, negara tetangga kita, Singapura. Nah, itu tuh mereka tuh lebih ke karena itu tuh bukannya memerger usaha-usaha lokal, tapi mereka mengakuisisi dan juga menendang usaha lokal. Jadi usaha-usaha lokal itu tuh kalah dengan startup luar, produk-produk luar kayak gitu. Selain hal itu juga pajak tinggi dipergunakan membatasi barang impor dari luar sehingga kita tidak konsumtif dan juga tidak memiliki sifat konsumerisme seperti itu. Saya ingin merebutal dari tim Anda. Anda bilang tentang alokasi dana dengan sistem pajak tinggi itu tuh akan diselewengkan oleh pegawai-pegawai BUMN. Itu nggak sepenuhnya bisa dong. Dan itu emang salah tanggapan kamu. Kenapa? Karena yang namanya kita mengimpor barang, kita melakukan ekspor barang, itu tuh masuknya itu ke devisa negara. Devisa negara di mana itu menjadi kas negara untuk hal-hal di luar seperti misalnya di kedutaan ataupun di konjen lainnya. Perjalanan dinas para pejabat ke luar negeri. Nah, itu tuh udah ada sistematikanya. Udah ada yang namanya rincian-rincian dana maupun pengaturan-pengaturan dana yang sudah tersistematika. Kita mempunyai namanya yang Kementerian Keuangan dan juga kalau misalnya di monopoli ataupun di KKN bersifat korupsi, itu tuh kita mempunyai KPK kayak gitu. Jadi nggak sepenuhnya itu kita beralasan itu tuh akan bisa diselewengkan oleh para pegawai-pegawai BUMN lainnya kayak gitu. Terus tadi kan kamu bilang juga apa namanya MNC or multinational corporation itu mengakuisisi domestik, mengakuisisi usaha-usaha domestik. No, nggak itu nggak benar. Ya benar, tapi nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena kita lihat lagi yang aku bilang argumen sebelumnya, itu tuh kita sudah menggunakan sudah terjadi yang beberapa tahun sebelumnya nih. Kan kita ingat ada berita Shopee itu tuh mengakuisisi benar, tapi itu juga menendang usaha-usaha lokal. Jadi bukannya memerger usaha lokal, tapi itu membuang usaha lokal lebih ke sifatnya ya udah akhirnya tuh kapitalisme kayak gitu. Yang mempunyai usaha-usaha besar menang, usaha-usaha lokal bawah yang lagi
membangun itu kalah kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi tuh nggak bisa status quo-nya. Nah, jadi aku menggunakan status quo-nya itu Shopee kayak gitu. Yang sudah terjadi di negara kita, di negara yang aku bawa aktor Indonesia ini kayak gitu. Nah, terus kan dari parameter di sini cakupan umumnya itu tuh sistem ekonomi proteksi pasar. Kenapa? Karena kita lihat lagi kebijakan pemerintah itu tuh membatasi ekspor impor, jadi nggak sepenuhnya pasar bebas di mana masyarakat bisa mengekspor maupun mengimpor sesukanya tanpa adanya regulasi maupun pandangan dari pemerintah kayak gitu. Kalau kayak gitu kan nanti kan jatuhnya kan ke sifat inflasi kayak gitu. Makanya tuh kita harus membatasi kayak gitu, harus adanya sistem atau harus adanya peran pemerintah di dalam ini sendiri kayak gitu. Terus dan juga background ataupun latar belakang ataupun jadi permasalahan ini tuh kan lebih ke kalian membawa proposal baru nih dari pajak tinggi ke pajak rendah terus menjadi ke selaras sistem ekonomi pasar bebas kayak gitu. Tetapi iya itu memang benar dari proposal kamu dari kontra rakyat menjadi pro rakyat. Tetapi harus kita lihat lagi, negara itu harus ada pemasukan, harus ada pengaruhnya kayak gitu. Nah, makanya ini aku membawa proposal baru yaitu bisa bersifat 60 sampai 40, 60 40 ataupun 70 30 bersifat ekspor impor, kita lebih kebanyakan ke ekspor sehingga uang-uang devisa negara kita tuh lebih banyak kayak gitu. Ada juga karena uang-uang devisa negara itu juga buat nanti ke perjalanan-perjalanan maupun ke sistem ekonomi kita sendiri kayak gitu, menjadi kas negara yang lebih banyak kayak gitu. Karena gambaran dari pasar bebas sendiri itu ya itu tadi kayak gitu. Makanya kita membawa proposal baru, kenapa kita nggak memperbarui proposal aja gitu yang 60-40%. Terus Dewan melakukan pemerintah membatasi impor, dia lebih menekankan kegiatan para internal kayak gitu. Lebih diperbarui seperti itu. Jadi intinya aku nggak setuju kalau misalnya kita menjadi pajak rendah terus sistem ekonominya itu pasar bebas gitu. Terima kasih.